Makanya kenapa KDRT itu terjadi ya sebenarnya dari emosi aku yang gak kekontrol. Mungkin yang namanya suami aku lagi kerja nih, aku kan mengambil cerita ininya aja. Tiba-tiba dia pulang dengan aku yang marah-marah. Siapa sih yang gak kesel? Mungkin saat itu mungkin maunya suami aku sabar gitu, sabar. Tapi saat itu aku masih yang belum tahu bagaimana aku harus menyikapi gitu kan. Jadi masalah itu aku pendem, akhirnya aku meluap-luap. Terjadilah aku nyerocos, nah dia nampar aku. Halo Insetizen, welcome back to iTalk bersama saya Oki Alparesi. Nah, iTalk kan selalu mengabarkan berita-berita seputar selebriti, tanah air, dan juga hal-hal yang viral. Nah, kalau kita ngomongin soal selebriti, pasti nggak terlepas dari yang namanya glitz and glam atau gemerlap kehidupan seperti itu ya. Nah, tapi bintang tamu saya kali ini sudah mengalami asam dan garam atau naik turunnya kehidupan, baik itu personal maupun juga pekerjaan. Nah, siapakah bintang tamu saya pada hari ini? Langsung aja, ini dia Mas Aris Idol dan juga Mbak Fani. Selamat datang, terima kasih lo udah datang ke studio iTalk. Ya, apa kabar nih kalian berdua? Alhamdulillah, baik. Baik ya, cerah sekali, terlihat sangat-sangat berbahagia sekali hari ini gitu ya. Bahagia banget. Bahagia banget ya kita udah bisa ketemu hari ini. Dan kalau misalnya kita boleh tahu sedikit nih, sekarang nih kesibukan Mas Aris nih apa nih kira-kira? Kesibukan masih seperti biasa, bernyanyi dan masih offer-offer juga. Kebetulan bersama salah satu band juga, ST12, kita mengisi juga di sana. Oh, apa sudah tergabung di ST12 ini? Alhamdulillah sudah. Wow, semoga nih ya di tahun ini semakin baik lagi rezeki. Mbak Fani ini sekarang, kalau Mbak Fani sendiri kesibukannya apakah membantu suami atau seperti apa? Iya, kalau secara personalnya di Solo aku yang manajernya. Oke. Jadi kalau untuk ST12 aku ikut-ikut aja. Oh, ikut ini ya, mendukung, meramaikan gitu ya. Berarti kalau Solo ini manajernya seperti itu ya? Iya, karena suami aku nggak mau kalau bukan aku yang ngurusin. Jadi suami aku pernah bilang kan saat itu, aku pengen semua kerjaan aku baik itu off air dan on air kamu yang ngurus. Jadi kamu yang ada. Oke. Gitu. Enak Jadi, juga misalnya keterlibatan keluarga di dalam bisnis itu sebenarnya iya, enak juga gitu ya. Nah, tapi ini ada satu artikel nih, aku mau membahas artikel ini. Ada artikel mengabarkan nih, apa kabar Aris Idol, kita lihat di sini ya. Nih, apa kabar Aris Idol, juara Indonesian Idol season ke-5 yang pernah sepi job karena star syndrome. Boleh nih dibahas kira-kira. Emang pernah mengalami star syndrome nih, Mas Aris? Ya dulu, waktu zaman-zaman itu. Kenapa tuh Mas? Ya karena waktu itu kan aku berasal basicnya dari seorang musisi jalanan. Tiba-tiba dinobatkan dan menjadi sesuatu yang besar pada saat itu bukanlah sesuatu yang memang ini ya menurut aku. Jadi aku agak sedikit gimana gitu. Jadi ya gitu aja sih. Tapi itu nggak lama. Nggak lama. Pada saat itu doang. Oke, tapi akhirnya balik lagi. Ya, bisa balik itu sadar udah. Iya, karena memang suka lupa gitu ya. Ya, karena sesuatu itu memang tidak baik sebenarnya, tapi udah buru-buru sadar. Iya, untungnya cepatnya sadar ya. Iya. Nah, waktu itu kan tadi Mas Aris sebutkin juara 1 tuh. Nah, pada saat itu kan katanya hadiahnya itu dapat mobil sama kontrak eksklusif. Iya, betul. Dan mendapatkan uang 250 juta kalau nggak salah. Iya, kalau tidak salah ya, seingat saya itu memang bukan sebenarnya pada saat itu dari manajemen mengasih semacam kayak kontrak. Kontrak itu saya lihat itu ada duit nominal kalau nggak salah ya seingat saya karena kan pada saat itu udah lama banget sekitar 15 tahun yang lalu. Itu seingat saya 250 juta dan waktu itu seingat saya juga saya baru terima 50 dan sisanya lagi mungkin mau dibayarkan tapi karena waktu itu sayanya bermasalah sama karir saya mungkin manajemen nggak mau mengeluarkan itu aku tidak paham juga sih pada saat itu. Nah, pada saat itu kan berarti baru 50 juta itu dikeluarkan. Kemudian bermasalah. Masalah apa yang Mas Aris buat? Ya ini yang perlu diluruskan bahwa sebenarnya ini bukan uang hadiah sih ya. Jadi yang waktu itu saya bahas sebenarnya ini masalah uang kontrak ya. Jadi uang kontrak di manajemen itu untuk saya itu sekitar 250 juta. Yang memang saya baru terima itu sekitar 50 juta. Dan yang 200-nya itu nggak saya terima. Mungkin karena saya waktu itu bermasalah ya sama karir saya, akhirnya manajemen tidak mau mengeluarkan itu gitu. Berarti tidak melanjutkan kontraknya karena tadi ada permasalahan itu gitu ya. Nah, berarti berarti kan pada saat itu akhirnya bermasalah
Nah, Mas Aris itu akhirnya beralih ke profesi sebagai apa tuh kalau boleh tahu? Kesibukannya jadi apa? Pada saat itu memang jatuh banget. Gak ada kerjaan sama sekali. Nggak ada kerjaan sama sekali? Iya, nggak ada kerjaan sama sekali dan memang pada saat itu seluruh IO juga memang nggak ada yang mau pakai jasa saya waktu itu. Walaupun saya juara, ya mereka mungkin berpikir karena masalah pribadi itu, masalah itu. Jadi masalah apa sih Mas kalau boleh tahu? Ya, masalah saya waktu itu berantem sama istri saya. Oke. Ya kan. Sebenarnya kan masalah saya ini kan masalah pribadi saya gitu kan. Jadi tapi karena memang pada saat itu saya memang dinobatkan posisinya lagi di atas. Yes. Jadi ya mungkin orang-orang berpikir saya star syndrome, saya kacang lupa kulitnya segala macam. Padahal sih sebenarnya saya waktu itu masih menafkahkan dia. Saya masih ya walaupun memang nggak ini dia, tapi kan pada saat itu saya memberikan perhatian juga ke dia. Tapi kan apa namanya opininya tuh sudah kacau waktu itu kan. Jadi ya udahlah, akhirnya saya nggak ada job hampir kurang lebih setahun lebih tuh. Lebih ya. Kurang lebih akhirnya dia yang kerja. Waktu itu dia kerja bantu saya dan saya waktu itu anak saya masih kecil kan. Jadi saya waktu itu ngurusin anak aja udah. Iya. Jadi saya bingung juga. Ya, saya bingung mau kerja apaan, bingung juga karena memang basicnya saya itu memang seorang musisi gitu kan. Jadi pada saat itu ya kan. Jadi bingung ya karena gara-gara masalah pribadi tadi akhirnya merembet juga ke karir ke masalah gitu ya. Karir dan juga akhirnya ke dapur-dapur juga kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu Bang. Nah ini kan udah 15 tahun nih 15 tahun. Pasti pada kangen juga nih, Citizen di rumah, pengen dong boleh nggak sih denger suaranya Mas Aris nih? Udah sering denger kayak di YouTube, udah sering denger di YouTube kayaknya. Boleh nggak nih Mas Aris? Boleh lah, satu line, 2 line gitu ya, boleh ya? Oke. Beda honor berarti nih. Nyanyi apa ya? Lagu saya aja kali ya? Boleh. Soalnya ntar kalau lagu orang ntar saya kena royalti lagi. Jadi lagi zaman kena royalti ya. Silakan. Lagu saya aja deh. Ku tuliskan sebuah cerita cinta kita berdua. Aku hanya ingin kau tahu betapa sulitnya diriku. Wah, tepuk tangan dong ya. Kurang lebih. Masih ada aura-aura idol itu masih ada gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, karena ini kenal di mana sih sebenarnya? Di kereta. Di kereta. Waktu itu saya ngamen. Aku tuh dulu sekolah, Kak. Jadi suami aku tuh ngamen di kereta Jabodetabek. Jadi saat itu aku ngedenger kan, aku kan di gerbong belakang. Terus suami aku tuh di gerbong ke depannya. Aku nih kok suara gede banget, padahal yang ngamen nggak ada gitu kan. Aku penasaran sampai nengok-nengok ke sini-sini, ih kok nggak ada. Akhirnya tiba-tiba di depan mata aku kan, oh ini pengamennya, ya Allah suaranya bagus banget gitu. Oh ini kayak drama-drama Korea ya, kenalnya di kereta, habis itu baru akhirnya kenalan atau gimana? Pak Mas Aris yang kenalan dulu? Belum. Jadi saat itu aku belum kenalan, aku cuma ngeliat-liat aja kan, karena kan dia mintain kolekan itu. Terus pas saat mintain kolekan, dia ngomong sama aku, gini kan. Kolekan itu kayak semacam apa? Koinan buat itu ya. Iya. Terus kataku, maaf nggak ada receh, saking aku terpesona kali ya ngeliat suaranya dia, aku sampai maaf aku nggak ada receh gitu. Terus kata suami aku, nggak apa-apa nomor telepon aja gitu. Ya, pokoknya panjang di situ gitu. Pokoknya ceritanya pertemuan pertama kita. Oke, berarti Mas Aris pada saat itu udah ngincer juga berarti nih gitu ya? Iya memang dia waktu itu sosok yang unik sih ya pada saat itu. Unik ya? Apa nih bentuknya? Apa yang unik? Pada saat itu rambutnya dia kepang-kepang, beda sendiri. Terus wajahnya juga ceria gitu kan, beda dari banyak juga sih. Maksudnya pada saat itu wanita-wanita yang ini, cuman dialah yang sudah membuat hati saya itulah. Akhirnya udah. Sebenarnya kalau diceritain sejarah saya sama dia tuh bisa panjang sebenarnya. Ya. Ini cuma singkat aja, kurang lebih ya seperti yang diceritakan sama Mimi ya. Tapi aku yang pertama kali mengatakan cinta loh. Oh iya, berarti nembak duluan Bapak? Itu udah pertemuan keberapa kali. Dia yang nembak. Tapi setiap aku naik kereta, aku selalu ketemu kan. Terus kata teman aku bilang, kok kita ketemu mulu ya sama pengamen itu gitu, jangan-jangan jodoh lu kali gitu kan. Aku kebawa kepikiran gitu kan saat itu.
pas di stasiun kereta terakhir, aku kan nggak boleh lagi naik kereta sama papa. Akhirnya aku bilang, nanti aku nggak ketemu lagi, sayang nih gitu kan. Akhirnya aku bilang, mas, aku bilang, aku suka lo sama kamu gitu. Nah dari situ aku udah menghilang gitu. Dan tapi sebenarnya gini, emang kalau kan biasanya orang kan, kebanyakan orang gitu ya Mas Haris ya, memandang seorang pengamen itu kan sebelah mata. Sebelah gitu. mata. Tapi kenapa Mbak Fani, apa yang Mbak Fani melihat nih kespesialan dari Mas Haris akhirnya jatuh cinta itu apa? Gitu? Apa kamu? karena saat dia nyanyi, ada salah satu penumpang nangis Kak. Jadi tuh menurut aku kok ini orang pembawaan feel-nya tuh dapat banget gitu. Berarti kalau memang aku dimiliki sama dia, pasti dia sayang banget nih sama aku. Saat itu aku mikir gitu, aku nggak mikir aku nggak peduli dia pengamen, karena saat papaku nggak setuju juga aku memutuskan untuk menikah, aku bilang, Pak, pengamen kan juga manusia, aku bilang gitu. Jadi papa jangan pernah menilai orang dari siapa dia. Karena papaku pernah bilang saat itu bibit, bobot, bebet gitu kan. Tapi aku bilang aku nggak percaya itu, karena aku percaya takdir Allah aja. Jadi maupun dia pengamen, aku bilang pasti dia bisa bertanggung jawab sama aku. Karena yang aku lihat dia itu udah dari SMP mencari duit gitu kan. Berarti kan dia adalah salah satu sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Dan di situ aku mikir kalau aku saat itu menikah sama yang orang mampu, mungkin dia sangat mengandalkan harta orang tua gitu. Tapi kalau aku milih dia, aku yakin dia bisa memberikan aku nafkah dari hasil keringatnya. Itu yang aku selalu bilang sama papaku. Makanya kata papaku, jangan cepat mengambil keputusan. Tapi aku bilang aku nggak akan pernah mau menikah sama orang lain kecuali sama Aris, aku bilang gitu. Akhirnya selang berapa lama aku nggak disetujuin sama bapakku tetap. Best street. Akhirnya kita umpet-umpetan. Umpetan akhirnya bersatu juga nih menikah gitu ya kan. Pasti banyak banget apa namanya ups and downs-nya gitu ya di percintaan kalian. Nah salah satunya nih juga ada kabar soal KDRT nih. Yes. Gitu ya, pernah terjadi, namanya juga di kedua rumah tangga pasti ada yang manis-manisnya, pasti ada yang pahit-pahitnya gitu ya. Dan ada juga nih, kita lihat artikelnya langsung kali ya. Ada ini istri Aris Idol, kita lihat. Berinang air mata ungkap suaminya sosok yang mengecewakan, namun tetap setia karena sudah janji kepada ayahnya. Iya. Pernah menyesal nggak pada saat terjadi kasus itu? Pernah ada kayak, aduh harusnya gue kemarin nggak ikutin kata ayah saya, nggak ada? Karena memang kan sebenarnya penyesalan itu datang belakangan ya. Tapi aku tidak menyesal, malah aku justru berterima kasih banget sama suami aku. Karena apa? Aku tuh dilahirkan dari keluarga yang memang menurut aku ada gitu. Dan di situ sifat aku tuh nggak jelas gitu, yang egois, yang mungkin manja atau apa gitu. Dengan sama suami aku, malah aku bener-bener dijadikan menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang mandiri gitu. Apa-apa kita tidak boleh meminta atau mengandalkan orang tua gitu. Di situ aku malah, oh ternyata aku nggak menyesal. Ini benar-benar pilihan aku. Karena bagaimanapun kan tergantung dari kita. Mau kita baik atau buruk, pasti kan itu pun dari kita gitu. Makanya banyak orang Kak yang bilang sama aku, ngapain sih lu nikah sama pengamen, apalagi dia udah menang terus dia ninggalin lu gitu kan. Dan lu masih bisa lah mencari yang lebih. Aku bilang, kamu nggak tahu, semuanya aku yang jalanin. Kalau mungkin kamu di posisi aku, kamu akan bisa tahu artinya bagaimana kita menyikapi kehidupan. Karena yang namanya hidup lurus-lurus aja kan nggak enak Kak. Ya kan? Nah malah sosok yang di samping aku itu yang menguatkan aku. Jadi orang bilang aku ini hebat, aku ini sabar. Justru yang menguatkan dan sabar aku adalah sosok suami aku. Aku belum tahu Kak, kalau di samping aku bukan Aris, mungkin aku bukan jadi orang yang seperti ini. Itu karena pelajaran dan ilmunya aku dapat benar-benar dari suami aku. Dari cobaan tersebut, dari masalah yang kalian berdua hadapin. Cobaannya itu bukan hal yang mudah, tapi aku berterima kasihnya. Oh ternyata Allah, kita harus melewati dulu ujiannya, baru kita tahu nih endingnya tuh bagaimana gitu. Dan nggak semua orang bisa mampu dan mengerti cerita kita. Kalau nggak kita sendiri kayak gitu. Jadi mungkin orang lain nggak punya hak. Again sekali lagi memutuskan adalah kalian berdua. Itu. Nah kalau ngomongin soal masalah juga nih,
kan Mas Aris sebelumnya tadi kan star syndrome, kemudian lupa daratan lah gitu kalau bisa dibilang. Apakah itu yang penyebab terjadinya KDRT tersebut? Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya kan waktu itu kan aku masih umur kurang lebih belasan tahun lah, 17-an tahun lupa aku lulus kan aku menikah. Oh berarti masih muda banget ya? Masih muda banget. Simpelnya lebih simpelnya karena aku emosinya saat itu kan labil. Kan aku bilang aku saat sebelum nikah sama suamiku tuh aku orang yang nggak sabar dengan yang kemanjaan aku gitu kan. Nah tiba-tiba aku dapat suami saat itu menang juara Indonesian Idol, terus nggak pulang, nggak ada kabar, aku langsung meluap-luap emosi. Itulah salah satunya terjadi KDRT. Makanya kenapa KDRT itu terjadi ya sebenarnya dari emosi aku yang nggak kekontrol. Mungkin yang namanya suami aku lagi kerja nih, aku kan mengambil cerita ininya aja. Tiba-tiba dia pulang dengan aku yang marah-marah. Siapa sih yang nggak kesel? Mungkin saat itu mungkin maunya suami aku sabar gitu, sabar. Tapi saat itu aku masih yang belum tahu bagaimana aku harus menyikapi gitu kan. Jadi masalah itu aku pendem, akhirnya aku meluap-luap. Terjadilah aku nyerocos, nah dia nampar aku. Oke, berarti memang dalam keadaan atau situasi yang memang dua-duanya lagi capek mungkin kali ya. Momennya nggak tepat. Momennya nggak tepat, gitu kan istri juga nggak sabaran dan Mas Aris juga mungkin baru KDRT-nya di situ lagi aja. capek gitu kan tiba-tiba di ngomel gitu ya. Ekstrim sih. Tapi ya udahlah, aku juga tidak bisa menyalahkan dia juga. Ya kita anggap berdua kejadian pengalaman itu yang sangat berarti lah. Jangan sampai di masa depan nanti terjadi lagi. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya bisa ditanyakan sama orangnya, itu kejadian itu ya mungkin kejadian yang terakhir. Sampai detik sini saya tidak pernah namanya menyentuh. Pertama dan terakhir. Ya, karena memang saya bukan tipikal cowok yang ini banget. Emang ini enggak sih, nggak begitu. Penyayang sebenarnya, tapi tadi karena keadaan dan masih muda juga gitu. Mungkin juga bisa jadi pelajaran buat in-citizen di rumah ya kan, yang nikah muda gitu ya kan ya, yang atau misalnya baru punya pasangan pasti ada penyesuaian tertentu gitu. Buat generasi sekarang. Apalagi Mbak Fani menghadapi Mas Aris yang bukan orang biasa, bisa kita bilang gitu ya, pemenang dan semua ibaratnya lampu sorot tuh lagi ke Mas Aris banget gitu. Pernah cemburu nggak dulu? Cemburu banget? Banget, itu mungkin salah satunya juga dari kecemburuan. Karena kan suami aku saat itu kan gak pulang-pulang Kak. Nah saat itu aku masih habis lahiran kan anak aku. Nah tuh dalam angan-angan aku tuh mikir, pengen ngerawat anak itu bareng-bareng gitu. Ternyata dia tuh gak pulang-pulang kan. Aku telepon gak diangkat gitu kan. Jadi kecemburuan itu yang membludak, akhirnya emosional aku gak stabil. Jadi aku tuh memikirkan suami aku tuh dengan perempuan lain. Ya walaupun memang ada gosip-gosipnya seperti itu gitu. Hebat loh Mbak Fani ya, maksudnya melihat sekarang rumah tangga orang itu kan gampang banget ibaratnya, ya saya belum berumah tangga sih ya, tapi kayak saya ngelihat banyak sekali kayak selebriti itu ada masalah sedikit aja langsung cerai atau misal langsung di-up di sosial media. Tapi saya ngelihat ini antara Mas Aris dengan Mbak Fani ini kayak memang berpegang teguh gitu ya.